belajar materi seni budaya di kelas 8 saat ini, yaitu menggambar ilustrasi. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan menggambar ilustrasi. Ya. Di sini, gambar ilustrasi adalah gambar yang menerangkan atau memperjelas cerita yang disampaikan oleh penulis sehingga para pembaca semakin tertarik untuk membaca cerita tersebut. Ya. Jadi gambar ilustrasi adalah gambar yang menerangkan atau memperjelas cerita. Ya. Jadi walaupun kita menggambar cerita dibuat dalam bentuk gambar, tetapi para pembaca bisa membuat sebuah cerita dari gambar tersebut, sehingga dikatakan bahwa gambar ilustrasi adalah gambar yang menerangkan atau memperjelas cerita. Ya. Kemudian gambar ilustrasi dibedakan menjadi 3 macam jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar ilustrasi komik. Ya. Apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi komik? Ya. Gambar ilustrasi komik merupakan serangkaian gambar yang berhubungan dan membentuk suatu cerita. Ya. Jadi biasanya anak-anakku membaca komik itu berhubungan antara cerita yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dalam gambaran cerita komik ini yang dimaksud ceritanya adalah ini. Ya. Contohnya gambarnya seperti ini. Ya. Dari kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berkaitan gambarnya dan berhubungan gambarnya antara keempat kolom ini. Jadi kita bisa melihat bahwa misalkan cerita dalam komik ini bisa kita membuatkan suatu cerita ilustrasi, bisa kita ilustrasikan kembali tanpa gambar. Itu yang dikatakan dengan gambar ilustrasi komik. Yang berikut, yang kedua adalah gambar ilustrasi sampul buku pelajaran. Ya. Gambar ilustrasi sampul buku pelajaran merupakan gambaran visual dari isi buku yang dapat dijadikan sebagai hiasan cover dari buku itu sendiri. Nah, gambar ilustrasi sampul buku pelajaran ini kita bisa melihat bahwa baru melihat sampulnya buku tersebut kita sudah bisa mengetahui bahwa isi dalam buku tersebut adalah cerita ini atau pelajaran ini. Misalkan kita melihat buku mata pelajaran seni budaya atau seni rupa, pasti kita sudah bisa mengetahui bahwa isinya adalah tentang menggambar, lukisan dan sebagainya yang berhubungan dengan seni rupa. Ya. Contohnya di sini ada tampilan buku sampul buku pelajaran seni rupa. Jadi dari gambar-gambarnya saja kita sudah bisa mengetahui, walaupun di sini tidak ditulis seni rupa, tetapi dari gambarnya ada patung, ada topeng dan lain-lain, kita sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah isinya di dalam adalah yang berkaitan dengan seni rupa. Yang ketiga adalah gambar ilustrasi cerita. Ya, gambar ilustrasi cerita merupakan gambaran dari isi cerita. Biasanya sang penulis mencantumkan gambar yang menarik di halaman depan dari cerita tersebut, sehingga para pembaca menarik untuk membaca cerita tersebut. Ya, biasanya kita melihat suatu cerita dongeng. Ya. Di sampulnya itu bukan penulis atau bukan sang pembuat cerita menulis bahwa ini adalah cerita dongeng, tetapi dia memberikan gambaran-gambaran yang menarik tentang cerita-cerita dongeng atau cerita rakyat, sehingga para pembaca bisa lebih menarik lagi, penasaran dengan isinya cerita apa yang ada di dalam. Contohnya kita bisa lihat, ya, ini adalah gambaran sampulnya atau gambaran luarnya tentang cerita rakyat. Ya. Kalau kita bisa melihat ini tidak ada tulisan di depan, tetapi kita bisa melihat bahwa apa isinya gambar tersebut melalui gambar ini. Apa isinya cerita tersebut? Ya, bisa kita katakan bahwa memang ini adalah cerita rakyat atau dongeng. Ya. Tetapi kita kalau tahu bahwa
ketiga adalah gambar ilustrasi cerita. Kemudian ada fungsi gambar ilustrasi. Ini yang paling penting, apa saja fungsi dari gambar ilustrasi. Yang pertama, menjelaskan cerita yang berkaitan dengan gambar. Ya, dari gambarnya, misalkan nanti kita akan membuat sebuah cerita. Kita membuat cerita di kertas lembar. Dari cerita itu kita buat dalam sebuah gambar. Jadi sang penulis membuat gambar yang berkaitan dengan cerita yang sudah dibuat. Jadi walaupun sang pembaca tidak melihat cerita yang dibuat, tetapi dia bisa melihat dari gambar ilustrasi itu, dia akan mengetahui bahwa oh, ini si ceritanya, jalan ceritanya seperti itu. Yang berikut, membawa pembaca pada suasana cerita yang sebenarnya. Ya, biasanya kalau kita membaca suatu cerita yang menarik, biasanya seolah-olah pembaca berada dalam cerita tersebut. Ya, saya juga kadang-kala seperti itu kalau saya membaca sebuah cerita. Jangankan cerita, misalkan di rumah kita menonton sebuah sinetron ataupun film dan sebagainya, seolah-olah kita ikut terbawa dengan suasana cerita yang ada dalam sinetron ataupun film yang kita nonton di rumah setiap hari. Itu yang dikatakan bahwa membawa pembaca pada suasana cerita yang sebenarnya. Yang berikut, membuat cerita menjadi semakin menarik. Ya, bagaimana seorang penulis membuat sebuah cerita atau membuat sebuah ilustrasi sehingga para pembaca lebih menarik lagi. Apa yang harus diperbuat? Yang pertama tadi, ya, mungkin buku sampulnya kita harus membuat sedemikian rupa untuk hal-hal yang menarik sehingga para pembaca lebih tertarik lagi untuk membaca buku tersebut. Yang berikut adalah menerangkan langkah-langkah kerja. Ya. Bagaimana dalam membuat cerita, langkah-langkahnya itu berhubungan. Ya. Jangan misalkan membuat cerita di awalnya langsung ke terakhir cerita, kemudian masuk lagi di tengahnya. Ya, pasti pembaca akan bosan untuk membaca. Tetapi kalau kita membuat cerita dari awal dan akhir itu berhubungan dan langkah-langkah kerjanya lebih bagus, akan membuat orang semakin banyak untuk menyukai cerita atau tertarik kepada cerita tersebut. Yang berikut, memberikan gambaran bentuk alat dan bahan yang dibutuhkan pada langkah kerja. Ya, ini tidak terlalu susah. Kemudian yang berikutnya, menunjukkan hasil akhir dari langkah-langkah kerja. Dan yang terakhir adalah memperindah tampilan halaman-halaman buku. Jadi jika kita membuat suatu cerita atau gambar ilustrasi, pastinya dalam setiap buku, dalam setiap halaman kita harus membuat hal-hal yang menarik untuk bisa dilihat. Ya, baru dilihat sudah tertarik, apalagi kalau dibaca. Jangan hanya di sampulnya saja yang menarik, tetapi dalamnya biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana kita membuat suatu gambar ilustrasi, sampulnya yang semakin menarik, kemudian halaman-halaman di dalamnya pun akan lebih menarik kelihatannya. Itu adalah materi bagaimana tentang menggambar ilustrasi. Dan kemudian nanti kita akan menggambar ilustrasi. Ada dua metode yang kita gunakan, yaitu menggambar ilustrasi manual dan menggambar ilustrasi digital. Nanti akan kita jelaskan untuk pertemuan berikutnya bagaimana kita menggambar ilustrasi dengan manual dan bagaimana kita menggambar ilustrasi dengan digital, sehingga kita bisa mengetahui bahwa mana yang lebih enak kita lakukan. Ya, biasanya pada saat-saat ini ya, lebih maksimal lah, lebih menarik jika kita membuat dengan digital. Jadi kita harus belajar untuk pertemuan selanjutnya nanti bagaimana kita membuat gambar ilustrasi secara manual dan secara digital. Jadi anak-anakku, untuk materi saat ini tentang gambar ilustrasi sudah sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya masih dalam gambar ilustrasi, tentang menggambar ilustrasi manual dan menggambar
digital. Jadi untuk materi gambar ilustrasi untuk saat ini sudah sampai di sini. Anak-anakku bisa belajar lebih lagi di rumah, sehingga bagaimana menggambar ilustrasi, kita sudah masuk dalam menggambar ilustrasi. Kemarin kita sudah menggambar model, dan anak-anakku yang ada di rumah antusias untuk belajar tentang itu. Ibu sangat berharap bahwa gambar ilustrasi ini akan lebih menarik lagi untuk anak-anakku buat di rumah. Jadi untuk pembelajaran gambar ilustrasi saat ini sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus